Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih solihah? Sebelum mulai belajar, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan hafal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama rasul yang menerima kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menuliskan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak solih solihah, kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sebutkan. Nah, apa sih maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah mungkin yang kita ketahui hanya kitab Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad saja, ataukah sebelumnya ada kitab-kitab yang belum Anda ketahui? Baik, kita akan pelajari. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah. Kitab suci adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Berarti tidak hanya Nabi Muhammad yang Allah berikan firman kepada para nabi dan rasul, dan masih terdapat beberapa nabi dan rasul yang diberikan wahyu oleh Allah SWT. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga, yakni meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya, diturunkan dengan kebenaran yang nyata, petunjuk terang sebagai kalamullah, firman atau perkataan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah perselisihan tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, mari kita kenali nama-nama kitab Allah. Nah, ini ada za, ta, in, ku. Apa sebelumnya sudah pernah dengar nama-nama kitab Allah yang tidak hanya Al-Quran? Ini teman-teman cara mudah untuk menghafal nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Za, ta, in, ku, zatain, ku. Jadi tinggal dihafal saja. Za-nya apa ya? Za itu adalah Zabur. Ta-nya yaitu Taurat. In-nya adalah Injil, dan ku-nya adalah Quran. Mari kita pelajari siapa sih yang Allah berikan kitab suci di antara nabi dan rasul pilihan Allah. Nah, yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang nyanyian dan pujian Tuhan tentang segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Biasanya ini berkenaan tentang zikir, kemudian pengajaran tentang hikmah juga gitu ya, puji-pujian, dan pada saat itu berlaku pada umat Bani Israel. Dan kemudian ada Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat. Ibrani itu artinya syariat atau hukum.
Kitab Taurat berisi 10 firman, diantaranya adalah mengakui keesaan Allah. Kitab Taurat juga berisi tentang kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Injil berasal dari Yunani, yang artinya kabar gembira. Maksud Nabi Isa alaihissalam menggembirakan umatnya dengan berita akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil mementingkan ajaran yang zuhud dan tidak mengutamakan urusan dunia. Dan kitab Injil juga berisi tentang ajaran-ajaran yang membenarkan dan memperkuat kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur dan Taurat. Berikutnya Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini secara berangsur-angsur ya kan, turunkannya tidak sekaligus. Tercatat dalam sejarah bahwasannya diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau digenapkan menjadi 23 tahun. Masya Allah, bukan proses singkat, karena memang ini membutuhkan berapa puluh tahun untuk mengumpulkan sebagai kalam Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran isinya merupakan pedoman hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman. Kepada Nabi Muhammad, Allah mewahyukan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, kemudian Injil, kemudian Taurat yang sebelumnya sudah disampaikan firman-Nya kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir mendapatkan wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Nah, ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, tata cara ibadah seperti apa, syariat tentang hukum, tentang peringatan, tentang muamalah, perdagangan, tentang perintah dan larangan. Apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah sudah dituangkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat muslim sepatutnya mengabdikan diri, beriman kepada Allah dengan cara mengamalkan setiap hari, membaca Al-Quran setiap waktu, kemudian menghafal, dan bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk akhlak yang baik dengan sesama. Baik anak-anak, mungkin itu yang Ustaz akan sampaikan terkait kitab-kitab Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani keempat kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Sehingga kita harus pelajari dengan cara baca, menghafal, memahami isi kandungan Al-Quran, dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz Danun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.